Teks 15 Masakan siapa ini? Rania sudah bangun dan berjalan ke dapur. Dilihatnya Bik Inah sedang menyiapkan sarapan. Karena dia sudah biasa menyiapkan sarapan di pagi hari, Rania berniat membantu Bik Inah. Mau masak apa untuk sarapan pagi ini, Bik? Tanya Rania. Nasi goreng aja, nak. Soalnya kalau pagi selain nasi goreng biasanya Tuan dan Nyonya makan roti saja, jawab Bik Inah. Oke, biar saya yang buat nasi gorengnya, kata Rania. Nggak usah nanti merepotin kamu. Ini sudah tugas Bibik, jawab Bik Inah. Nggak ngerepotin kok, Bik. Lagian saya sudah biasa buat sarapan dan sekarang saya juga nggak lagi ngapa-ngapain, kata Rania mencoba membujuk Bik Inah. Setelah perdebatan sebentar akhirnya Bik Inah mengalah. Rania dengan cekatan membuat nasi goreng untuk sarapan hari ini. Beberapa saat kemudian nasi goreng buatan Rania masak. Wanginya membuat orang lapar. Bik Inah dan Rania menata makanan di atas meja. Tidak lama setelah itu Mama Diva datang ke meja makan. Apa sarapannya sudah siap, Bik? Tanya Mama Diva. Udah Nyonya, jawab Bik Inah. Ya udah tolong kamu panggilkan Radit dan Randy untuk sarapan, perintah Mama Diva sama Bik Inah. Baik Nyonya, jawab Bik Inah. Ayo Rania kita sarapan bersama, ajak Mama Diva ketika melihat Rania muncul dari dalam dapur. Tidak usah Bu, saya rencananya mau pulang, tolak Rania. Kamu pulangnya setelah kita sarapan, tegas Mama Diva. Tapi Bu, ucap Rania. Udah kamu turutin saja kata Mama, tiba-tiba Radit memotong ucapan Rania. Dia baru sampai di meja makan. Pagi sayang, kata Mama Diva. Pagi Ma, jawab Radit. Ya Pak, jawab Rania dengan berat hati. Nah gitu dong, ayo duduk, kata Mama Diva senang. Pagi semua, ucap Randy ketika sampai di meja makan. Pagi sayang, jawab Mama Diva. Kok ada Antik di sini, kata Randy terkejut melihat Rania duduk di sana. Pagi Tuan, kata Rania tersenyum. Kok kamu panggil Rania Antik sih? Dia punya nama loh, protes Mama Diva. Mama nggak lihat penampilannya antik begini sama seperti motor aku hehe, jawab Randy sambil duduk di sebelah Rania. Melihat Randy duduk di sebelahnya, Rania agak tidak enak hati. Apalagi Radit melihatnya tidak senang. Sedangkan Mama Diva hanya geleng kelapa mendengar jawaban Randy. Tolong ambilkan nasi untuk saya, kata Radit memberikan piringnya sama Rania. Ya Pak, jawab Rania sambil mengambil piring Radit. Mama Diva mengerutkan kening melihat tingkah Radit. Biasanya kalau makan, nasi Radit selalu mamanya yang mengambilkan. Bahkan ketika Cynthia makan malam bersama mereka, tetap mamanya yang mengambilkan makanan, kenapa sekarang malah Rania yang disuruhnya. Sudah segini Pak, terus lauknya pakai apa? Tanya Rania. Sudah, pakai telur ceplok dan ayam goreng, jawab Radit. Setelah Rania mengambilkan nasi Radit, sekarang giliran Randy yang minta ambilkan. Saya mau juga diambilkan nasinya. Samakan aja sama Kak Radit, kata Randy tersenyum sambil memberikan piringnya. Mama Diva dan Radit melihat ke arah Randy. Biar Mama saja yang ambilkan. Kasihan Rania tidak jadi makan, kata Mama Diva mau mengambil piring Randy. Jangan dong Ma, aku maunya Antik yang ngambilkan. Kak Radit aja boleh masak, aku tidak, jawab Randy sambil menahan piringnya. Nggak apa-apa Bu, sini piringnya Tuan, kata Rania. Mama Diva hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua anak laki-lakinya. Kenapa mereka sangat ingin dilayani sama Rania? Sepertinya ada yang istimewa dari sopir Radit ini. Begitulah pikiran Mama Diva. Setelah Rania selesai mengambilkan nasi untuk Randy, mereka mulai sarapan. Tumben nasi goreng Bik Inah enak begini, kata Randy. Iya, nasi gorengnya enak sekali. Bik Inah pakai resep apa buat nasi goreng kali ini? Besok-besok buat seperti ini lagi ya, ucap Mama Diva sama Bik Inah. Itu nasi goreng buatan Nak Rania, jawab Bik Inah. Wow kamu memang terbaik Antik, puji Randy sambil menepuk pundak Rania. Radit melotot melihat tingkah Randy. Ternyata kamu bisa masak ya Ran. Masakan kamu enak sekali, puji Mama Diva. Biasa aja kok Bu, jawab Rania malu dipuji seperti itu. Sedangkan Radit hanya tersenyum.
Dia sudah tahu kalau Rania pandai masak. Jadi dia hanya muji dalam hati aja. Ini bukan biasa lagi tapi luar biasa. Iya kan Dit? Tanya Mama Diva. Jawab Radit singkat. Kok jawabnya gitu sih? Kamu nggak asyik diajak ngomong, kata Mama Diva agak kesal. Rania hanya tersenyum melihat ekspresi Mama Diva pada Radit. Mereka melanjutkan sarapan. Saya mau tambah lagi, kata Randy sambil menyodorkan piringnya sama Rania. Rania mengambilkan nasi goreng tambahan untuk Randy. Setelah itu Radit juga memberikan piringnya sama Rania. Pak Radit tambah juga, tanya Rania bingung. Iya, jawab Radit. Tumben kamu nambah Dit. Biasanya kalau sarapan kamu hanya makan sedikit, kata Mama Diva heran. Radit tidak menjawab mamanya. Dia melanjutkan makan setelah nasinya ditambahkan Rania. Karena nasi gorengnya enak kali mah. Makanya Kak Radit nambah juga, jawab Randy sambil melirik Rania. Iya, Mama nambah juga dikit, kata Mama Diva langsung ngambil nasinya. Kamu memang calon istri yang sempurna, puji Randy tersenyum. Huk, Rania keselak mendengar ucapan Randy. Dengan cepat Radit dan Randy menyodorkan minuman ke arah Rania. Dia jadi bingung mau ngambil air minum yang mana. Daripada ribut lebih baik Rania ambil air minumnya sendiri. Karena Rania mengambil air minumnya sendiri, Radit dan Randy dengan cepat meletakkan airnya kembali. Dan lagi-lagi Mama Diva terheran melihat reaksi mereka berdua. Kamu tidak apa-apa Rania? Tanya Mama Diva khawatir. Nggak apa-apa Bu, jawab Rania. Ini kamu lagi Ren. Kenapa bicara seperti itu buat Rania keselak, ucap Mama Diva. Hehe, aku hanya muji saja kok Ma, jawab Randy tanpa merasa bersalah. Muji-muji tapi nggak kayak gitu juga kali, kata Mama Diva lagi. Hehe, kamu nggak apa-apa kan Antik? Maaf saya tidak bermaksud membuat kamu keselak. Tapi kenapa kamu bisa keselak mendengar ucapan saya? Tanya Randy. Siapa yang nggak keselak mendengar ucapannya Anda tiba-tiba kayak gitu, batin Rania. Rania hanya diam saja. Dia melanjutkan sarapannya. Supaya cepat habis dan cepat pergi dari sana. Apalagi melihat kelakuan Randy yang membuatnya tidak nyaman sama Mama Diva. Setelah selesai sarapan, Rania membantu Bikinah mengangkat piring kotor ke dapur, sedangkan Radit, Randy dan mamanya pergi duduk di ruang tamu. Rania membantu Bikinah bersih-bersih. Dia berencana langsung pulang setelah selesai membantu Bikinah. Akhirnya Rania sampai juga di apartemen. Dilihatnya ruangan tamu sepi tidak terlihat Sisi di sana. Kemana Sisi pagi-pagi gini ya? Gumam Rania. Karena tidak melihat Sisi, Rania memutuskan untuk masuk ke kamarnya. Dan langsung mandi sebab di rumah Radit tadi Rania tidak mandi. Setelah selesai mandi Rania memutuskan untuk bersantai di kamarnya sambil menunggu Sisi pulang. Rania mencoba menelpon bundanya tapi tidak diangkat. Telepon pamannya juga tidak diangkat. Tumben bunda tidak mengangkat teleponku. Apa bunda sakit lagi, kata Rania ada rasa tidak enak di hatinya. Ketika Rania sedang memikirkan bundanya, terdengar pintu apartemen terbuka. Ternyata Sisi sudah pulang. Kamu dari mana sih? Tanya Rania keluar dari kamarnya ketika mendengar pintu apartemen terbuka. Karena kamu tidak tidur di sini, aku memutuskan tidur di rumah orang tuaku, jawab Sisi sambil duduk di sofa. Baguslah, lagian kamu sudah lama tidak tidur di sana, kata Rania juga duduk di samping Sisi. Kamu pulang jam berapa? Tanya Sisi. Aku juga belum lama sampai. Rencananya tadi aku mau pulang jam 7 tapi Mama Pak Radit maksa aku untuk sarapan bersama dulu. Makanya lambat pulang, jelas Rania. Cie makan bersama keluarga Kak Radit. Enak ya, goda Sisi. Biasa aja kok, jawab Rania santai. Biasa apa luar biasa? Secara kamu karyawan pertama Kak Radit yang bisa makan sama keluarganya, ucap Sisi lagi. Ya gimana, aku merasa biasa aja. Nggak ada istimewanya, jawab Rania. Ya, aku maklum, kata Sisi sambil mengangkat kedua bahunya. Hehe, apa kabar Mama dan Papamu? Tanya Rania. Mereka sehat, seperti biasa pulang hanya bisa makan malam bersama terus mereka sudah sibuk lagi dengan urusannya.
Sedangkan Kak Dimas dia ada jadwal jaga malam. Jadi tidak sempat bertemu, jelas Sisi agak sedih. Rania tahu bagaimana perasaan sahabatnya itu. Selama ini kedua orang tuanya sibuk jadi sangat jarang ada waktu untuk bersama Sisi. Kamu jangan sedih. Mereka melakukan semuanya itu untuk masa depan kamu juga, hibur Rania. Masa depan apa lagi Ran? Aku udah besar dan bisa cari uang sendiri. Sudah bisa menentukan masa depan sendiri. Harusnya mereka sekarang di rumah saja. Sudah saatnya mereka menyisihkan waktu bersama anak-anaknya. Bukannya sibuk seperti ini. Seolah anaknya tidak ada, ucap Sisi kecewa. Udah, kamu ngak usah sedih begitu. Sekarang ada aku di sini. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Selama aku di sini kamu tidak pernah ngajak aku pergi keluar, ajak Rania. Aku lagi ngak mood kemana-mana Ran, tolak Sisi. Kalau kamu hanya duduk di sini terus, bisa-bisa kamu malah tambah sedih. Atau kamu mau perginya sama Kak Davin? Tanya Rania lagi. Bukan gitu Ran, aku memang lagi ngak mau kemana-mana, jawab Sisi. Rania berpikir bagaimana cara menghibur Sisi. Kemudian dia Davin untuk datang ke apartemen. Ya udah kita di sini saja tidak kemana-mana. Apa kamu sudah sarapan? Tanya Rania. Udah, tadi aku sarapan di rumah, jawab Sisi. Oh ya kita belum sempat juga pergi ke rumah sakit ketemu Kak Dimas. Padahal hari itu aku sudah janji akan ke sana bersamamu. Apa Kak Dimas akan marah ya? Tanya Rania mencoba mengalihkan pikiran Sisi. Oh iya, aku juga lupa. Untung tadi malam tidak ketemu Kak Dimas di rumah. Kalau sempat ketemu tidak tahu gimana dia memarahi aku, jawab Sisi mulai ceria. Ngak terbayang wajah Kak Dimas kalau sudah mengomel. Seperti mengomelin pasiennya yang bandel. Haha, kata Rania lagi. Iya dia suka mengomel sepanjang kereta api. Udah seperti emak-emak milenial. Hehe, kata Sisi sambil tertawa. Ketika mereka sibuk membicarakan Dimas, terdengar bel apartemennya berbunyi. Dengan cepat Rania berjalan untuk membukakan pintu. Ternyata yang datang Davin dan Radit. Kak Davin kok datangnya sama Pak Radit? Tanya Rania ketika melihat Radit berdiri di belakang Davin.